senang sekali bertemu lagi di ibadah online kali ini bersama aku Priscilla. Pastikan sudah ready kan untuk ibadah online hari ini? Berikut peraturan ibadah sekolah minggu kita. Yang pertama, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, jangan lupa ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, no food, no gadget, and no toys. Yang terakhir, Super Kid bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami. Sampai kami bersyukur masih bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus meskipun secara online. Berkati guru sekolah minggu agar tetap sabar dalam mengajari kami. Berkati juga orang tua kami dalam bimbing kami. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari virus corona agar kami dapat berkumpul kembali. Ampuni segala dosa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Shalom Super Kids, Happy Sunday. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita ya. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm
puji Tuhan lebih semangat lagi, ikutin gerakan Kak Sherly ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Lebih semangat lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita buka hati kita. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you.
angkat tangan kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Shalom adik-adik Super Kids semuanya, senang sekali hari ini kakak bisa berjumpa lagi dengan kamu semua sekalipun melalui ibadah online.
Nah, adik-adik Super Kids, apa kabar semuanya? Kakak juga percaya bahwa semua adik-adik di rumah ada dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, bulan November. Jadi, tema kita selama bulan November ini adalah How low can we go? Jadi berbicara tentang seberapa kita mau untuk rendah hati, untuk hidup rendah hati, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan. Dan khusus untuk hari ini, tema kita adalah rendah hati dalam tekanan hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Mita mau ajak semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita sungguh-sungguh berdoa, kita minta pengurapan Tuhan supaya kita mengerti rencana dan firman Tuhan untuk kehidupan kita. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama walaupun secara online Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman ya bagi kami semua, berikan kami hati yang mengerti dan kami boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang percaya bersama-sama dengan kakak kita katakan amin. Baik, nah firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai Kejadian pasal ke-50. Wow, kayaknya panjang sekali nih ya adik-adik ceritanya. Nah, jadi kakak rindu kita semua boleh sungguh-sungguh untuk dengarkan firman Tuhan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kakak rindu juga semuanya kita boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Oke, siap? Kita mendengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Tara! Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik boleh jawab, ini gambar apa ya? Iya, bagus. Ini gambar jubah adik-adik. Jubahnya siapa? Ini jubahnya si Yusuf. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang bagaimana Yusuf rendah hati selama ada di dalam tekanan hidupnya. Nah, ada seorang bapak, nama bapak ini adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai anak 12 orang laki-laki dan salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang paling disayang oleh Pak Yakub karena Yusuf lahir pada waktu Pak Yakub sudah tua adik-adik. Nah, saking sayangnya Pak Yakub kepada Yusuf, Pak Yakub membuatkan sebuah jubah yang maha indah untuk si Yusuf. Nah, adik-adik, semua abang-abangnya Yusuf, semua saudara Yusuf tidak senang. Mereka marah, mereka cemburu, mereka iri hati. Mereka tidak mau bercakapan, mereka tidak mau bertutur sapa dengan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sangat disayang oleh Pak Yakub. Jadi saudara-saudaranya cemburu adik-adik. Semuanya tidak mau mengasihi Yusuf. Karena apa? Karena cemburu. Pada suatu hari, pada saat Yusuf sedang tidur, bermimpilah Yusuf. Mimpinya pada waktu mereka sedang ada di ladang, mereka sedang memanen gandum. Terlihatlah berkas-berkas gandum dari saudara-saudara Yusuf ini sujud menyembah ke arah berkas gandumnya Yusuf. Kemudian lagi Yusuf juga bermimpi. Yusuf melihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang juga menyembah kepada Yusuf. Keesokan harinya Yusuf menyampaikan mimpinya itu kepada Pak Yakub, kepada papanya Yusuf dan kepada saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudara Yusuf itu adik-adik bukannya jadi sayang kepada Yusuf, tetapi malah mereka semakin sangat membenci Yusuf. Nah, tetapi Pak Yakub, papanya Yusuf, menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, suatu hari adik-adik Pak Yakub memanggil Yusuf. Ia berkata, "Yusuf anakku, pergilah. Lihatlah saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan domba di dekat Sikem." Kemudian Yusuf langsung berangkat dan dia ingin menjumpai saudara-saudaranya.
Pada waktu saudara-saudaranya lihat, kakak-kakak Yusuf melihat, wah itu dia, saudaraku, coba kamu lihat, itu lagi si tukang mimpi datang. Aduh, sudah datang lagi si tukang mimpi, mau ngapain si tukang mimpi ini datang ke sini? Nah, saat itu adik-adik, kakak-kakaknya Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Kemudian salah satu kakak Yusuf, yaitu kakak yang sulung yang bernama Ruben, mencegah niat mereka. Dia mengatakan, saudaraku, janganlah kita apa-apakan adik kita itu. Janganlah kita membunuhnya. Tetapi ini ada sumur kosong. Baiklah kita lemparkan saja dia ke sumur kosong. Si Ruben ini adik-adik dia tidak mau mencelakai Yusuf. Ya, nah akhirnya pada waktu Yusuf datang, mereka datang kepada kakak-kakaknya. Kemudian dia ingin menyapa kakaknya. Kakak-kakak yang tersebut langsung membuka jubah yang dipakai Yusuf tadi. Dia buka jubah yang dibuatkan Pak Yakub untuk Yusuf. Kemudian Yusuf dilemparkan ke dalam sumur kering itu adik-adik. Nah, tidak lama setelah itu mereka melihat ada seorang Midian yang datang. Seorang Midian yang berasal dari suku Ismail. Lalu kakak-kakaknya ini berunding. Dia bilang begini, gini aja, kita jual aja ya si Yusuf itu. Kita jual aja yuk sama orang Midian itu. Lalu adik-adik, akhirnya kakak-kakaknya ini menjual Yusuf kepada orang Midian. Tidak lama setelah Yusuf dibawa pergi oleh orang Midian ini, kembalilah Ruben ke sumur kering itu. Pada waktu Ruben melihat bahwa sumur itu sudah kosong, dia kaget, dia takut, sampai-sampai Ruben mengoyakkan pakaiannya. Karena dia takut apa yang harus dia sampaikan kepada Pak Yakub. Kalau Pak Yakub tahu bahwa Yusuf kesayangannya itu sudah hilang. Kemudian si Ruben datangin ke kakak-kakak yang lain, ke saudaranya yang lain. Apa yang harus kita katakan kepada ayah kalau seperti ini kejadiannya? Lalu mereka sepakat adik-adik, mereka ambil jubah Yusuf yang mereka ambil tadi. Mereka ambil jubah itu, kemudian mereka sembelih domba, kemudian jubah Yusuf tadi mereka celupkan ke dalam darah domba. Lalu mereka bawa pulang baju itu, jubah itu kepada Yakub. Sesampainya mereka kepada Yakub, mereka berkata, Bapak, coba kamu periksa, apakah ini benar-benar baju anakmu Yusuf? Tadi kami menemukannya. Lalu Yakub melihat, wah ternyata benar adik-adik, ini bajunya si Yusuf. Ini jubahnya anakku Yusuf, jangan-jangan ini si Yusuf sudah mati diterkam sama binatang buas. Saat itu juga Yakub berkabung, dia menangis, dia bersedih karena dia berpikir bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Nah, adik-adik, tapi Yusuf belum mati. Yusuf tadi dijual kepada orang Midian. Nah, kemudian si Yusuf ini dia dibawalah sampailah ke Mesir. Sampai di Mesir, orang Midian ini menjual kembali si Yusuf kepada seorang tuan yang kaya yang bernama Potifar. Siapa adik-adik namanya? Potifar. Nah, sesampainya di rumah Potifar, Yusuf bekerja menjadi seorang pembantu di sana. Karena Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf di rumah Potifar dibuat Tuhan berhasil. Ladang Potifar dibuat Tuhan berhasil. Seisi rumah Potifar Tuhan buat berhasil. Karena siapa? Karena Yusuf. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia dihina abang-abangnya, tapi dia tetap takut akan Tuhan. Nah, selama di rumah Potifar, semua kekuasaan ada pada Yusuf adik-adik. Yusuf bebas di rumah Potifar untuk melakukan segala pekerjaannya. Dan Potifar sangat sayang kepada Yusuf. Tetapi karena Yusuf ini parasnya elok, istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf adik-adik. Setiap hari istri Potifar ini membujuk Yusuf supaya mau tidur bersama dengan dia. Tetapi Yusuf tidak mau. Yusuf takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan dosa. Dia tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, akhirnya Yusuf selalu menolak. Setiap hari besok
si istri Potifar datang lagi, dia membujuk si Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau. Setiap hari, besoknya lagi juga, setiap hari istri Potifar berusaha untuk membujuk Yusuf. Tetapi tetap saja Yusuf tidak pernah mau. Sampai suatu hari, pada waktu keadaan rumahnya sedang sepi, tidak ada siapa-siapa. Pada waktu Yusuf sedang melakukan pekerjaannya, diam-diam istri Potifar membujuk Yusuf. Dia memegang baju Yusuf, dia membujuk Yusuf supaya mau tidur dengan Yusuf, adik-adik. Tetapi Yusuf tahu itu dosa. Yusuf tidak mau, akhirnya Yusuf lari. Karena Yusuf lari, baju, jubah si Yusuf tadi pun tanggal, dipegang oleh istri Potifar. Pada waktu itu Yusuf langsung lari, dia tidak mau dekat dengan istri Potifar. Tetapi di saat itu istri Potifar memfitnah Yusuf. Aduh, lihatlah orang Ibrani yang dibawa oleh tuanku ini. Dia ingin berbuat jahat kepadaku. Lihatlah, lihatlah. Nah adik-adik, akhirnya pada waktu Potifar pulang, istrinya ini juga mengadukan hal yang sama. Dia memfitnah Yusuf. Dia bilang apa? Lihatlah itu orang Ibrani yang kau bawa ke sini itu ingin berbuat jahat kepadaku. Tadi waktu aku berteriak-teriak, dia langsung pergi, dia kabur. Lihatlah ini bajunya masih tinggal, masih ada padaku. Seketika itu juga maka marahlah Potifar, adik-adik, sangat marah. Kenapa? Karena Potifar percaya kepada Yusuf, tapi dia mengira Yusuf ini nakal. Padahal tidak. Lalu Potifar memanggil Yusuf dan membawa Yusuf, dia masukkan ke dalam penjara. Akhirnya Yusuf pun dipenjara. Yusuf dipenjara, adik-adik. Bagaimana perasaannya kira-kira? Kalau kita dipenjara, kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita dituduh melakukan kesalahan, pasti kita sedih. Tapi kita lihat, Yusuf tidak putus asa. Di penjara pun yang Yusuf lakukan, dia berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sama dengan gaya hidup kita. Kita harus mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Nah, waktu di penjara, Yusuf juga menjadi kesayangan kepala penjara. Di penjara juga Yusuf dipercaya untuk mengawasi, untuk menjadi penjaga juga di penjara. Dia disayang di penjara, adik-adik, hingga suatu hari seorang raja Mesir, si Firaun, murka terhadap kedua pegawainya, yaitu si juru roti dan juru minum. Nah, akhirnya Firaun menjebloskan si juru roti dan juru minum ini ke dalam penjara karena ada kesalahannya. Sampai di penjara, juru roti dan juru minum ini berjumpa dengan Yusuf, adik-adik. Jadi mereka ada di dalam satu tahanan. Suatu ketika Yusuf melihat si juru roti dan juru minum ini sangat sedih. Mukanya murung dan terlihat sangat gelisah. Dan Yusuf bertanya, saudaraku, apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian terlihat sangat begitu sedih? Lalu si juru minum berkata, aku tadi malam bermimpi loh. Kemudian dia menceritakan mimpinya. Pada waktu itu dia bermimpi bahwa ada sebuah pohon anggur memiliki 3 cabang. Ada 3 cabang anggur, kemudian dia memetik anggur dari pohonnya itu, dari ketiga cabang itu. Kemudian dia peras anggurnya, kemudian dia serahkan kepada Firaun. Kemudian si juru roti juga tidak tinggal diam. Dia juga menceritakan dia bermimpi bahwa dia sedang membawa 3 bakul di atas kepalanya. Ada 3 bakul roti di atas kepalanya. Kemudian tidak lama burung-burung datang. Burung-burung itu datang memakan semua roti yang dia bawa tadi sampai habis. Lalu Yusuf berkata seperti ini. Baik, dia berkata kepada juru minum. Arti mimpimu adalah 3 cabang berbicara tentang 3 hari. 3 hari lagi kamu akan dikeluarkan dari penjara. Dan Firaun akan mengembalikan kamu ke pekerjaanmu semula. Menjadi juru minum di istana Firaun. Kamu akan kembali memetik dan memeras anggur dan memberikannya kepada Raja Firaun. Tetapi kamu, juru roti,
3 bakul artinya 3 hari. Nanti 3 hari lagi kamu memang akan keluar dari penjara ini. Tetapi Firaun akan meninggikan kamu dan menggantung kamu. Dan burung-burung akan memakan semua dagingmu ini. Nah adik-adik, setelah 3 hari kemudian apa yang dikatakan Yusuf itu terjadi. Si juru minum kembali ke istana Firaun dan kembali kepada pekerjaannya untuk menyediakan dan memberikan minuman kepada Raja Firaun. Tetapi si juru roti dia mati digantung. Nah, lalu pesan Yusuf kepada juru minum. Tetapi apabila nanti kalau kamu bebas dan kamu kembali kepada Firaun dan bekerja di sana, ingatlah aku ya. Jangan lupakan aku ya. Aku di penjara ini aku tidak punya kesalahan. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku juga ingin bebas. Aku ingin pulang. Tetapi adik-adik, juru minum tidak mengingat hal tersebut. Jadi setelah juru minum keluar dari penjara dan dia kembali bekerja 2 tahun lamanya, dia tidak mengingat Yusuf dan Yusuf tetap mendekam di dalam penjara. Tetapi Yusuf tidak pernah putus asa. Yusuf selalu berharap kepada Tuhan. Hingga suatu hari Raja Firaun bermimpi. Pada waktu Raja Firaun sedang tidur, dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk, tambun, sedang makan rumput di tepi sungai. Kemudian tidak lama lagi muncul juga 7 ekor lembu yang kurus, sangat jelek. Kemudian adik-adik, lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk tadi. Dia makan lembu, tetapi setelah dia makan lembu yang gemuk tadi, lembu kurus ini tidak gemuk, dia tidak berubah, badannya tetap kurus, badannya tetap jelek. Kemudian raja terbangun sebentar, tidak lama raja tertidur dan bermimpi pula. Mimpi yang kedua, raja melihat ada sebatang gandum, tumbuh 7 bulir gandum pada batangnya adik-adik. 7 bulir gandum yang gemuk, yang berisi, yang segar. Kemudian muncul lagi 7 gandum yang kering, layu, jelek adik-adik. 7 bulir gandum yang kurus ini, yang kering ini, dia makan gandum yang gemuk tadi. Dia makan gandum yang berisi tadi adik-adik. Tetapi gandum yang kurus ini, tetapi gandum yang kering ini, dia tidak berubah. Dia tetap kering, dia tetap layu, dia tetap jelek adik-adik. Akhirnya keesokan harinya raja terbangun dan raja sangat gelisah. Raja Firaun sangat khawatir. Dia sangat gelisah. Apa itu kira-kira arti mimpinya? Karena gelisahnya dia kumpulkan setiap orang-orang pintar yang ada di Mesir. Orang-orang hebat, ahli-ahli yang pandai menafsirkan mimpi, semua ahli dia kumpulkan. Tetapi dari semuanya mereka yang berkumpul saat itu, tidak ada yang bisa mengartikan apa arti dari mimpi Raja Firaun. Akhirnya si juru minum teringat. Oh, waktu itu dia ingat kepada Yusuf. Akhirnya dia datang kepada Raja Firaun dan dia sampaikan, "Tuanku Raja, maafkanlah aku hambamu ini. Dulu waktu tuanku memasukkan aku ke penjara, aku bertemu dengan seorang pemuda. Dan waktu di penjara aku bermimpi. Aku bermimpi kalau aku memetik anggur dan memerasnya dan menyerahkan anggur itu ke tuanku Raja. Pada saat itu pemuda itu mengartikannya dan mengatakan bahwasannya aku akan kembali ke istana untuk memberikan minum kepada tuanku Raja. Dan ternyata hal itu terjadi tuanku. Sekiranya hal ini berkenan kepadamu, bolehlah itu anak muda yang di penjara itu dipanggil untuk mengartikan mimpimu." Lalu dia panggillah si Yusuf. Tidak lama kemudian Yusuf datang menghadap Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun menceritakan mimpinya tadi adik-adik. 7 lembu yang kurus-kurus
memakan lembu yang gemuk, tetapi badannya tetap kurus. 7 bulir gandum yang layu dan kering memakan 7 bulir gandum yang berisi, tetapi gandum ini tetap kering, layu dan jelek. Lalu dia menceritakan itu kepada Yusuf. Lalu Yusuf menjawab, demikianlah arti dari mimpi tuanku raja. 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi. Artinya akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Ada 7 tahun masa di mana semuanya kita akan panen. Terus panen. Kemudian 7 lembu yang kurus, yang jelek itu dengan 7 bulir gandum yang kosong, yang kering dan layu. Itu artinya juga ada 7 tahun nanti masa kelaparan. Jadi tuanku raja, hendaklah tuanku mengangkat seorang yang bijaksana di negeri ini untuk mengatur ini semua, sehingga pada waktu panen nanti bisa diatur, disimpan, hasil panen bisa disisihkan, sebagian untuk disimpan, sebagian untuk dimakan, supaya pada waktu nanti 7 tahun masa kelaparan kita masih bisa hidup. Lalu adik-adik, karena Raja Firaun melihat betapa cerdasnya Yusuf, betapa luar biasanya Yusuf, betapa Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan kepintaran kepada Yusuf. Detik itu juga Raja Firaun berkata, tidak ada lagi orang yang kutemui di negeri ini seperti engkau. Baiklah, hari ini juga engkau kuangkat menjadi Perdana Menteri di negeri ini. Engkau berkuasa atas seluruh negeri ini, dan seluruh negeri ini ada di bawah kekuasaanmu. Wow, hari itu juga adik-adik, Yusuf diangkat oleh Raja Firaun untuk menjadi penguasa di negeri Mesir. Luar biasa bukan? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf ini adik-adik? Kita boleh belajar bagaimana Yusuf ini tampil menjadi orang yang rendah hati di dalam segala tekanan hidup. Mungkin adik-adik pernah sakit hati, mungkin adik-adik pernah kecewa, mungkin adik-adik pernah merasa dibully, dikhianati, atau mungkin ngerasa tidak dihargai oleh teman-temanmu atau oleh keluargamu. Atau mungkin papa mama yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak tekanan-tekanan hidup. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang hidupnya semakin susah. Tetapi kita boleh belajar, kita renungkan kembali bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Kita minta, kita berdoa, hari ini juga Tuhan akan menyertai adik-adik semua. Tuhan akan menyertai papa mama semua. Amin. Jadi kita mari belajar di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Mari kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Nah adik-adik dan papa mama, Kak Mita mau ajak kita coba baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekali lagi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah adik-adik, Kak Mita mau ajak dan mau tantang adik-adik dan papa mama yang ada di rumah. Mari kita deklarasikan firman Tuhan ini. Kalau dulu Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang Yusuf kerjakan berhasil. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan kita. Sehingga Tuhan menyertai kita dan Tuhan membuat pekerjaan kita berhasil. Kak Mita mau ajak, mari kita deklarasikan firman ini setiap hari. Ya, mulai dari bangun tidur, siang, sore, kapanpun. Minimal 3 kali satu hari. Pagi, bangun tidur, siang, dan sore. Kita deklarasikan. Yuk, coba kita baca sekali lagi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kata Yusuf ganti menjadi nama kamu. Ya, Kak Mita ganti jadi nama Kak Mita. Yuk kita baca sama-sama ya. Nama Yusuf diganti ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Mita
sehingga Mita menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Kita deklarasikan firman Tuhan ini untuk papa kita, untuk mama kita. Adik-adik boleh bilang seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai papaku, sehingga papaku menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekali lagi, tetapi Tuhan menyertai papa dan mamaku, sehingga papa dan mamaku menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Kak Mita mau tantang adik-adik, mulai nanti siang, mulai habis ibadah ini, adik-adik harus berulang-ulang deklarasikan firman Tuhan ini. Pada waktu kamu deklarasikan firman Tuhan ini, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja untuk kehidupan kita, kehidupan papa dan mama kita. Amin. Mari kita rendah hati. Kita rendah hati datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan adik-adik. Masa-masa ini adalah masa-masa yang paling indah untuk kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan bersambung minggu depan. Apa sambungan dari cerita Yusuf? Nanti keluarganya akan datang, bagaimana berkat-berkat Tuhan atas keluarganya karena kehidupan Yusuf yang rendah hati. Nah sekarang Kak Mita mau ajak adik-adik dan papa mama semua kita berdoa dengan segenap hati. Kita lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh belajar tetap rendah hati apapun dan bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisi keadaan kami Tuhan hari-hari ini. Mampukan kami untuk kami boleh rendah hati, mampukan kami untuk kami tidak berontak, untuk kami tidak marah, untuk kami tidak kecewa terhadap apa yang sedang terjadi, tetapi mampukan kami untuk boleh belajar Tuhan, memandang kepada apa rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami minta mulai hari ini pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus, sertai kami ya Roh Kudus, sertai papa mama kami, berkati papa mama kami, dan berkati setiap kami. Dan hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami semuanya yang mendengarkannya. Dan kami minta penyertaan-Mu, kalau Yusuf Tuhan Kau membuatnya berhasil, kami juga pasti dibuat berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kan ibadah kita udah selesai nih. Cila mau ingatkan, jangan lupa setiap hari mendeklarasikan firman Tuhan yang tadi Kak Mita sampaikan ya. Kemudian, misalnya kalian rindu melayani di ibadah online kita, kalian bisa menginfokannya di nomor di bawah ini ya. Dan yang terakhir, jika kalian mempunyai aktivitas dan mau menampilkannya di ibadah online kita, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Oke deh, sampai bertemu lagi di minggu depan ya teman-teman. Selamat hari Minggu dan God bless you.